Mungkin ketika tadi ada komentar bahwa melihat saya mengingatkan kepada MH Ainun Najib, mungkin saya perlu memberitahukan kebetulan saya anak beliau, jadi wajar kalau agak mengingatkan gitu. Saya juga nggak tahu, diberi nama juga nggak dijak rembuk. Bapak isopo mbiyen milih yo lali, jadi tahu-tahu kelingan, bapakku iki gitu ya ada. Tapi saya pengen kalau tadi pertanyaan ini berhubungan dengan free will. Apakah saya harus pilihannya Jogja atau harus pilihannya Tuban? Tentu saya tidak boleh mengambil pilihan itu dari tangan Anda. Karena semua pilihan itu pasti mengandung resiko. Dan kalau Anda tidak siap dengan resikonya, menyandarkan keputusan kepada orang lain, kalau kena resikonya yang disalahin orang lain pasti. Pentingnya kebebasan berpikir itu. Kalau Anda di Jogja merasa tidak dihargai itu biasa. Semua orang tuh kayak gitu. Ada orang baru itu selalu pertama diremehkan, kedua dinormalkan, ketiga dihormati. Kalau Anda punya memberi sesuatu kepada masyarakat tersebut. Untuk jadi orang Jogja itu gampang. Anda tinggal menjadi ODGJ. Orang dengan gen Jogja maksudnya. Orang dengan gen Jogja, ODGJ tinggal di sana, semua tempat pasti ada tantangannya, pasti semua tempat ada tantangannya. Jogja itu nyaman, tapi tempat yang nyaman itu bukan tempat yang baik untuk tumbuh kadang-kadang. Karena untuk tumbuh itu butuhnya adalah ketidaknyamanan. Mengatasi ketidaknyamanan, itu menjadi tumbuh lebih dewasa. Jogja itu sangat nyaman, jadi untuk tumbuh Anda harus niat tumbuh. Kalau di tempat yang tidak nyaman, itu nggak tumbuh ya mati, mau tidak mau tumbuh. Jadi ada kelebihan kekurangannya juga pasti semua tempat. Jadi Anda hitung sendiri dan tidak mudahnya gini, Anda sebagai kepala keluarga, membawa keluarga, kalau ada keputusan yang dapat resikonya adalah sekeluarga. Artinya akan sangat baik dirembuk dengan keluarga, baiknya gimana, keputusan gimana, dan kalau ngadepin gimana-gimana ya kita hadepin bareng, kan gitu. Dan nyambung ke yang kedua tadi, mengharapkan saya untuk kemudian menjadi tokoh dan seterusnya, mungkin saya tulis kalau dari statement saya, jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia lain. Karena yang kamu andalkan bukanlah manusia lain. Yang kamu andalkan sebenarnya imajinasimu terhadap manusia tersebut. Suatu hari kamu akan kecewa sama siapapun yang kamu andalkan. Karena hidupnya masih berjalan, dia bisa kepleset di tengah jalan dan seterusnya, nanti akan kecewa sendiri. Dah. Kalau melihat orang ada baiknya dipelajari, diambil. Kalau ada buruknya dipelajari, dihindari. Semua orang bisa diambil pelajarannya kok. Koruptor pun bisa diambil pelajarannya. Jadikan dia contoh buruk untuk anakmu. Nah, kalau ada koruptor. Artinya, mari kita mengandalkan diri kita mengandalkan lingkungan kita untuk tumbuh dan sadari bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Anda melihat saya sepertinya adem ora karo partai, bukan saya karena saya adem, karena belum aja kebutuhan aktor itu. Kalau dibutuhkan bisa saya garang, misuh-misuh bisa saya, jika dibutuhkan keadaannya kan gitu. Dan kadang-kadang orang kelihatan indah itu karena nggak kelihatan ada panu di dalam bajunya kan gitu. Lihatnya dari jauh. Artinya mari kita hargai seseorang, mari kita hormati seseorang sesuai dengan proporsinya. Jangan terlalu mengidolakan orang. Idola itu bahasa, asal katanya bahasa Inggris. Idola bahasa Inggrisnya apa? Idol. Idol itu artinya apa bahasa Indonesianya? Berhala. Artinya jangan membangun berhala di manusia-manusia. Saya nggak ngomong nggak boleh belajar dari orang lain. Saya nggak ngomong bahwa tidak boleh kamu menghormati orang lain. Boleh, sangat boleh menghormati. Tapi jangan sampai pada posisi idola. Posisi idola itu gini, apapun yang kamu lakukan benar. Pokoknya nggak ada yang salahnya. Apapun yang kamu lakukan benar, itu sudah bahaya itu. Itu sudah kemudian memberhalakan seseorang. Karena jangan lupa, setan iblis itu juga update teknologinya, otaknya. Kalau zaman dulu dikasih batu, kamu manusia suruh nyembah masih mau. Sekarang nggak ada yang mau. Sudah ada ceritanya dulu kok pelajarannya. Diubahlah idolanya. Diubahlah berhalanya. Berhalanya jadi idola-idola. Penyanyi, berhala gue.
Oh, berhala gitu. Oh, mengidolakan penyanyi, berhala. Aku megah dadi berhala. Jangan kalau kamu suka lagunya, sukai lagunya. Bukan berarti orang yang membuat lagu selalu baik. Sangat banyak juga buruknya. Kebetulan dititipi Tuhan sebuah karya yang bisa menyentuhmu. Lihat Tuhannya di situ. Orangnya hargai sebagai wasilahnya kan gitu. Artinya mohon maaf, saya sangat takut diidolakan, saya sangat takut dibanggakan karena Anda belum tahu busuknya dan dosa-dosa yang saya lakukan. Saya merasa sangat tidak berhak di situ. Saya lebih senang sinau bareng. Yuk bareng-bareng menuju masa depan. Kalau salah kita saling mengingatkan. Kalau lemah kita saling menguatkan. Tidak ada satupun yang bisa kita idolakan. Kita pegang selamanya kecuali Kanjeng Nabi. Dan hanya Kanjeng Nabi. Itu menurut saya seperti itu. Karena sudah terbukti Kanjeng Nabi. Nek saya bisa jadi lusa, ya aku tiba-tiba ngopo no, gawe partai, lah kecewa tau sampean. Ingat, musuh kita bukan pemerintah. Ini hampir semua politisi juga salah ini. Musuhnya adalah anggota partai yang lain, musuhnya adalah musuh politiknya, salah. Musuh orang Indonesia, mumpung kemerdekaan nih. Musuh orang Indonesia bukanlah pemerintah, bukanlah partai, bukanlah politisi. Musuh Indonesia adalah ketidakjujuran. Musuh Indonesia adalah kemiskinan. Musuh Indonesia adalah masalah. Kalau orangnya partai atau politisi mengabadikan kebodohan, itu musuh bersama. Jadi bukan orangnya, bukan partainya. Di orang-orang partai yang baik ada juga. Orang-orang pemerintahan yang baik ada juga, jangan salah. Jangan kemudian digebiahuyah, pokoknya nek pemerintah buruk. Bahwa sekarang tidak kelihatan baik, ya mari kita dandan bareng-bareng. Ada banyak cara-cara, salah satunya AI dan seterusnya. Mari kita, anak muda ini luar biasa, pertanyaannya sudah kritis, informasi sudah banyak, mulai kita luruskan pikiran kita. Musuh kita bukanlah saudara kita sendiri, musuh kita adalah masalah. Anda bayangkan pemain sepak bola, satu tim, penyerang punya musuh kiper, lah piye? Back punya musuh kiper sendiri, sama-sama orang, enggak, musuhmu adalah gol, gawang musuh, bukan temanmu sendiri. Kamu memusuhi partai, memusuhi orang, itu tetap memusuhi saudaramu sendiri, jangan lupa. Yang kita musuhi bukanlah orangnya, yang kita musuhi adalah perilakunya yang membuat masalah. Artinya kita tidak membenci orang. Simbah itu nggak pernah membenci orang. Simbah itu kalau ngomongin buruknya orang dalam tanda petik ya, lo kielek gitu. Itu bukan karena orangnya, karena posisinya memegang sesuatu yang berhubungan dengan orang banyak. Makanya harus disentil, harus diingatkan. Nah ini kan kemudian terus penyembah berhala tersebut yang marah kan gitu, kemudian dianggap junjungannya dihina. Lu gak ada hubungan junjungan karo posisimu, yang penting itu posisimu, bukan kamu siapa. Kamu siapa sebagai manusia, sesama manusia tetap saling menyayangi. Dan gini, kalau Anda punya anak salah, menyayanginya gimana? Diingatkan dan dihukum, benar nggak? Kenapa? Agar masa depannya baik. Setuju nggak itu? Bukan berarti dia maling, nggak apa-apa le. Yang salah yang bisa dimaling, dia nggak hati-hati, gundulmu. Ya salah sing maling, keplak anaknya. Nggak apa-apa, keplak. Yuk, saya nggak ngomong KDRT ya, keplak sesuai dengan porsinya. Kenapa? Karena kita butuh ngajari dia ketika berbuat salah. Dikeplak itu harga sangat murah dibandingkan di penjara. Kalau dia tidak tahu mencuri itu buruk, gedenya dia mencuri, hukumannya adalah penjara. Kalau kecil mencuri, hukumannya keplak orang tuanya. Artinya orang tua, hukumlah anak sebanyak-banyaknya. Enggak gitu guyon. Mumpung masih kecil, buat kesalahan sebanyak mungkin. Wes, masih banyak potensi kesalahan yang bisa dilakukan. Agar orang tuamu bisa meluruskan sedini mungkin. Berarti ini anak yang beling, nek santri-santri beling ini keplak wae ndase iki, ora apa-apa iki. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Tapi kalau kamu benar dikeplak, boleh membantah. Siapa tahu benermu belum lengkap. Gunanya membantah adalah pengen agar lebih tahu dari gurumu gitu ya. Karena kita sama-sama manusia, sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Kita belajar, kita sama-sama belajar di hadapan Tuhan.
anak muda itu, murid itu bukan lebih bodoh. Kamu lahirnya kalah duluan sama ustadzmu, gitu aja. Dia lebih tahu duluan daripada kamu. Di hadapan Tuhan, sesama siswa kita. Sepemahaman saya seperti itu. Ngoten nggih. Saya sangat tidak mau diidolakan, enak men. Apa tanggungan ya akeh rek. Terus kemudian tadi pertanyaan luar biasa gue. Ono AI, distopia atau utopia? Mate. Ini teman-teman tahu AI semua? Saya jelaskan sedikit. Tahu Google? Kalau nyari sesuatu di Google, siapa pacarnya Chungwo? Wah, siapa? Misalnya gitu nyarinya di Google. Kalau nanya di Google yang keluar apa? Yang keluar website-website yang bisa dibaca, betul nggak? Kalau ibu tanya sama temennya, WA, pacari si kayak sopo saiki? Dijawab langsung, betul nggak? Nah, AI itu kayak gitu, seolah-olah kita tanya sama orang tapi yang jawab mesin. Jawabannya kayak orang jawab kita. Ditanyain, asal ke-33 bunyinya apa ya? Dia jawab. Langsung, nggak dikasih website. Suruh baca, tapi langsung jawab. Langsung jawab. Jadi kayak kita punya guru yang luar biasa. Dan dia bisa disuruh macam-macam. Kita kasih gambar, tolong dong dihitung berapa rokoknya di situ, dihitung sama dia. Tolong dong lihat dong kira-kira ini laporannya benar atau enggak. Sama dia dikasih tahu, ini salah, ini benar. Nah, itu artinya mesin sudah bisa berpikir kayak manusia. Itu efeknya manusia bisa digantikan oleh mesin dalam pekerjaan. Ini yang ditanyakan itu tadi, AI masa depannya distopia atau utopia. Distopia itu masa depan yang menyeramkan, gelap. Utopia itu masa depan yang baik. Karena ada dua kemungkinan. Kalau semua pekerjaan bisa dilakukan oleh mesin, kemungkinan baiknya adalah manusia tinggal layah-layah mangane wis beres. Kebutuhannya sudah beres semua, dipenuhi sama AI. Kemungkinan baiknya. Kemungkinan buruknya, ternyata nggak gitu juga. Justru AI digunakan oleh para perusahaan, kamu nggak punya pekerjaan, nggak bisa beli apa-apa, ngelih kabeh. Itu kemungkinan buruknya. Terus terang, kalau Anda nanya saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada satupun di dunia yang bisa memprediksi apa yang terjadi. Mohon maaf, saya ngomong pakai bahasa anak muda nih. Kenapa? Karena AI itu steknya cukup rendah. Artinya apa? Masuknya itu mempengaruhi semua hal. Ekonomi, pendidikan, politik, sosial, hukum, ini terpengaruh semua. Dan itu terlalu kompleks untuk bisa kita prediksi ke depannya seperti apa. Makanya kita harus antisipasi dari sekarang. Tapi satu hal yang pasti, sebuah negara yang superior AI-nya, dia akan bisa bertarung di dunia dengan lebih baik. Makanya saya teriak-teriak di negara ini, ayo waktunya nggak panjang. Waktu Indonesia untuk bisa merespon AI itu tidak lebih dari 3-5 tahun. Kalau masih ribut wahai urusan sing wingi-wingi, setengah mati kita. Betulan setengah mati kita. Negara harus benar-benar siap dengan artificial intelligence ini. Mengerikan Bu, AI ini. Sekarang 60% pekerja di Amerika itu sudah dipecat karena digantikan sama AI. Di Indonesia itu prediksinya sekitar, tak wedeni. Di Indonesia dalam 5 tahun prediksinya 80 juta pekerjaan menengah yang akan hilang digantikan AI. Pekerjaan baru yang muncul 67 juta, kita masih minus 13 juta. Sementara 5 tahun lagi penduduk muda itu 75%. Jadi sekitar kita butuh lapangan pekerjaan sekitar 180 juta, 170 juta. Kalau negaranya nggak bener ngurusnya, kita lapar bersama. Wes, aku ora peduli presidennya sopo, ora peduli kaya ngopo, sing penting tenanan gitu. Ayo toh. Ini resikonya bareng-bareng ini, bersama ini, kita lapar bareng ini. Mosok kowe yo tega, makan kenyang melihat tetanggamu tidak bisa makan. Ini Islam macam apa ini? Islam hanya di mulut tapi bukan dilakukan sehari-hari. Kan gitu jadinya. Malu nih, ini negara Islam terbesar di dunia ini masih membiarkan tetangganya lapar. Pemerintahnya, aku nggak ngomong pemerintah buruk ya. Pemerintah, ya ini masalah yang sangat kompleks ini. Tapi ayo toh, kowe rebutan kekuasaan nggak masalah. Tapi minimal jangan sampai rakyatnya lapar. Wis kuwi.
Karena kalau nggak lapar, bisa meneruskan makan, kita masih punya masa depan untuk berjuang. Kalau sudah lapar, kita cuma ribut makanan, nggak punya masa depan lagi kita. Dan kita harus objektif, kalau pemerintah memang ternyata bikin inisiatif baik, mari kita tepuk tangan nih. Kalau ternyata masih ribut-ribut sendiri, mari kita teriakin bareng-bareng juga. Ini bukan ngelawan atau setuju dengan pemerintah. Ini ngomong nasib kita bersama, gitu nggih. Kebetulan kita lahir di negara yang sudah demokrasi terpimpin dalam tanda petik. Ya wis. Kadang-kadang kita tidak bisa lari dari kenyataan. Wis, kenyataannya kayak gini, gimana cara terbaiknya untuk kita bisa menuju masa depan? Yo, sing cah nom yo. AI gimana? Belajar AI, nyemplung. Gimana caranya? Cari cara. Wis, ada YouTube, ada internet, ada segala macam. Kalau anak muda sekarang bodoh, itu problemnya bukan informasi. Itu problemnya anak mudanya nggak mau baca. Karena semua sudah tersedia. HP jangan buat main game terus. Mobile Legend, pusreng. Cok, arek-arek iki. Ini ada beberapa orang juga agamanya berganti jadi agama Zeus nih. Tuhan Zeus, petir dong, Tuhan Zeus, petir dong. Koniku. Hati-hati ya, hati-hati. Pentingnya gini, kamu harus tahu, keputusanmu hari ini nanti akan disesali oleh dirimu masa depan atau enggak. Apa maksud saya? Kamu judi, masa depanmu bakal misui atau tidak? Masa dirimu yang 1 bulan lagi mesti misui. Oh alah, ngutang-ngutang barang ngasih judi. Ayo, waktu terbatas, energi terbatas, lakukan dengan efektif, efisien. Ini yang generasi sudah berumur mulai habis, anak-anak muda, jadi saya tajak ngomong agak mancal ya, nggak apa-apa ya. Gitu ya, mari kita hadapi bersama. Oh kita itu tentang AI gitu, distopia, utopia ini masih rebutan semua. Kalau saya menjelaskan petanya detail akan cukup panjang, tapi intinya gitu, mari sinau keadaannya. Nanti di forum yang lebih kecil kita bisa bahas lebih detail kalau mau. Terus kemudian tentang free will, angel lirek. Bagaimana pendapat saya tentang free will? Kalau Anda berselayar di dunia filsafat dan dunia sains, hampir mayoritas itu sudah menyetujui bahwa dunia itu determinism. Artinya apa? Sudah dituliskan di jagat. Dunia yang terjadi, sama-sama konsep Islam. Dunia yang sudah akan terjadi, ini sudah dituliskan, sudah ada tulisannya. Ini yang membuat tidak nyaman orang-orang. Karena contohnya gini, argumentasinya begini. Kalau kamu tahu semua komponennya, dan kamu tahu cara model ngitungnya, kamu akan bisa ngitung dari awal jagat sampai akhir jagat. Bahwa manusia tidak bisa menghitung, ya. Tapi teori dasarnya, kalau kamu tahu semua komponennya, kamu bisa menghitungnya, kamu bisa menghitung dari awal sampai akhir jagat bagaimana terjadi. Dah, itu ya. Artinya kalau ngomong dari titik itu, free will itu gak ono dalam kejadian fisik. Tapi saya pengen jalan keluar yang lain. Ada dunia lain selain dunia fisik, yang namanya dunia akal. Dunia akal itu menghasilkan pemaknaan. Saya kasih contoh. Anda sudah ditulis di Lauhil Mahfud akan tabrakan motor misalnya. Dan kemudian jatuh. Itu kebaikan atau keburukan? Hah? Keburukan? Belum tentu, itu pemaknaan di kepalamu. Ada yang gini, tabrakan, terus kemudian, ya Allah, tadi pas saya tabrakan itu saya nggak ingat sama Tuhan. Saya diingatkan sama Tuhan untuk wirid terus. Makasih Tuhan sudah diingatkan. Yora, bisa nggak? Itu jadi sesuatu yang positif. Artinya, kejadiannya sama, tapi maknanya bisa berbeda. Saya kasih contoh lain lagi. Di sini pernah naik bis. Naik bis antar kota, antar provinsi. Pernah ya? Sopirnya, wah, randu rim bisnya. Lem mancal ngasih pol. Itu baik atau buruk? Ngebutnya luar biasa, itu baik atau buruk? Hah? Buruk. Coba Anda lihat,
Bis yang jalannya biasa-biasa, sama bis yang ngebutnya kayak gitu, yang wiritan di dalam banyak yang mana? Hah? Banyak yang kenceng toh, mengingatkan dia kepada Tuhan, jadi wedi mati. Nah, itu kejadiannya sama, tapi pemaknaannya berbeda. Saya pengen ngasih jalan keluar di sini. Kejadian di fisik itu sudah dihitung di Lauhil Mahfuz, tapi pemaknaan di kepala Anda itu free will, terserah kamu. Sehingga di Islam ada dorongan untuk husnudon, berprasangka baik. Ada dorongan untuk syukur. Sehingga di Jawa ada kebiasaan untuk ngomong untung ya, tabrakan patah kakinya, untung ya ming sikil ora tangane. Tabrakan patah kaki sama tangannya, untung ya sikil karo tangan duduk gulune. Terus karo gulune barang, untung ya iso-iso sambat, ora mati, untung terus. Itu artinya apa? Artinya kita boleh memiliki pemaknaan sendiri terhadap kejadian. Dan kebiasaan memaknai sesuatu dengan syukur itu memperbaiki kejadianmu masa depan. Pemaknaan ke masa depanmu. Yang bisa saya berikan sudut pandangnya seperti itu. Karena kalau sains ngomongnya gak ono apa free will itu, yang ada determinism. Tapi itu kejadian fisik ya. Kan ada kejadian non fisik. Akal kan non fisik. Pemaknaan kan non fisik. Kan gitu. Ini sing takon iki mau. Oh, paham ya? Aman ya maksudnya? Kurang puas? Oke. Dalam satu waktu kamu tuh mengalami dua alam sekaligus. Jadi mana free will, mana tidak, kamu harus mikir dua alam ini. Alam pertama apa? Alam fisik. Temannya hewan, temannya tumbuhan. Alam fisik itu yang kamu bertahan dengan cara makan. Itu alam fisik. Wadak. Ada alam yang non fisik. Akal. Itu dua dunia yang berbeda loh. Sama sekali berbeda. Karena yang ada di kepalamu ini alam yang kamu pahami, bukan alam yang sebenarnya. Yang alam sebenarnya itu yang kejadian. Nah, gunanya ilmu itu agar menyamakan alam di kepala dan alam yang terjadi sebenarnya. Witok. Gunanya sains apa sih? Agar sama di kepala sama yang kejadian sebenarnya. Kalau agama lebih jauh lagi, nggak cuma alam kejadian, alam kalau kita mati nanti seperti apa sih? Nah, gunanya untuk menyamakan itu, Dok. Kalau alam di fisik nggak ada free will, semua sudah pre-compute dari awal. Oke, kita bisa ngomong argumentasinya banyak itu dari sudut pandang yang bermacam-macam. Tapi kalau di alam difikir itu tidak, walaupun ada kausa primanya, tapi masih ada celah untuk terjadi free will. Lagi, riset lebih lanjut ya, tak kasih kata kunci, kamu riset lebih lanjut. Itu ada jurnal, nggak lama dari 2 bulan ini yang menunjukkan bahwa ada entanglement kuantum di dalam cara berpikir. Karena entanglement kuantum itu mengandung probabilitas, artinya tidak bisa dideterministik dari awal. Mohon maaf, nek ora paham. Dek sing takon, men DPR dek dhewe. Nah, boleh ono itu ada penelitian itu. Gimana sih cara consciousness bekerja? Salah satunya dengan apa namanya? Teori itu tadi, ada quantum entanglement. Kalau dunia kuantum udah dunia probabilitas, bukan dunia deterministik. Ngono ya. Ojo dawa-dawa mesake. Ini forum banyak orang ini. Oke. Mohon maaf ibu-ibu, monggo digebuki yang tanya tadi. Ketemunya agama dan sains di mana? Ketemunya agama dan sains adalah ketika kedua pengikutnya sudah dewasa. Dan paham bahwa dua-duanya adalah narasi untuk memahami yang tidak diketahui. Akan mau saling belajar, bukan saling menyalahkan. Jangan lupa, sains lahir dari rahim Islam. Ilmuwan Islam, kalau kemudian pemuka agama Islam menyalahkan sains, dia nggak belajar sejarah. Di mana ditemukan pertama fondasi-fondasi sains? Kalau pengetahuan iya, sejak zaman Vedic ada pengetahuan. Tapi kalau metode sains itu dari dunia Islam. Booming pengetahuan itu dari dunia Islam. Kenapa? Karena dunia Islam pengen memahami ciptaan Tuhan lewat alam semesta. Dipelajari satu-satu ini ciptaan Tuhan ini loh. Lahirlah kriterion. Ya, kriterionnya lahir kemudian oleh si
follow si siapa Popper. Ya, sorry aku apa Popper yang kemudian memformalkan Islam, tapi tumbuhnya pengetahuan itu dari dunia Islam. Artinya dunia Islam tuh memarahi anak tirinya, anaknya sendiri kalau memarahi sains sebenarnya. Karena lahirnya dari rahim Islam, dari keingintahuan terhadap Tuhan. Jangan lupa semua agama itu menurunkan kepercayaan bahwa kita percikan suci dari Tuhan dan disuruh mencari Tuhan. Mencari Tuhan lewat mana? Tadinya ada lewat bermacam-macam cara, ada yang lewat tapas, sadhana, kalau dari dunia Vedic ya, pakai yogi dan seterusnya, memahami diri. Terus kemudian ada pakai memahami yang di luar, dunia Islam. Ada Al-Khwarizmi, ada Ibnu Sina yang sampai sekarang dipakai sebagai sumber dari dunia kedokteran dan biologi. Lahirnya dari Islam semua nih. Jangan sampai Islam, dan Islam, mohon maaf, di Quran itu ditantang loh untuk pakai akal. Dipakai nggak sih akalmu? Dipakai nggak sih akalmu? Ditantang terus menerus. Bertemunya, kalau narasi agama dan narasi sains tidak pernah bertabrakan. Yang menabrakkan adalah orang yang setengah faham. Bertemunya kedua itu, ketika dua-duanya sudah cukup dewasa untuk menghargai satu sama lain. Bukan hanya menghargai, menyatukan. Menyatukan, ini mesti komen yang YouTube kita cangkeman gitu. Dia disatukan nggak bisa, aku ini ngerti ya, sayang sepiro, mohon maaf ya aku. Ini gini, mohon maaf tadi dibenarkan, saya tidak ngambil kuliah saya ngambil kuliah 3 sih, bener ngambil kuliah 3. Tapi enggak, saya ambil ijazahnya 3-3-nya. Saya cuma ngambil ijazah 2. Malas keburu pulang. Saya memang dalam 5 tahun saya ngambil 3 mata pelajaran sekaligus, saya ngambil matematika, fisika, dan psikologi. Tadi ada pertanyaan, gimana cara belajar sekaligus 3 seperti itu? Tidak susah kalau Anda hatinya selesai. Gimana sih hati selesai? Anda pengen belajar, udah hatinya selesai, ojo ra trimo. Aku pengen belajar, udah. Aku pengen paham. Ojo ra trimo, jane dolan enak jane ngopi-ngopi enak. Jane kalau hati nggak selesai itu gitu, nanti banyak alasan. Jane. Kalau Anda sudah total, seperti Anda, kalau lagi naksir sama cewek, hujan, badai, kau tempuh, ban bocor, tetap kamu berangkat demi apel. Kenapa? Hatinya sudah total ke situ. Jadi kalau belajar, total. Mau 3, mau 4, mau 5, dunia ini sama aja kok. Itu kan cuma pembagian yang dibuat oleh manusia. Kamu belajar masuk dari pintu mana saja agar kamu masuk rumah yang sama namanya rumah Tuhan. Saya udah nggak, dalam tanda petik, saya nggak percaya pada pisahan fisika, matematika sebagai kenyataan Tuhan. Itu fisika, kimia, biologi itu kenyataan manusia. Pengen memahami kompleksitas alam semesta, makanya harus dipecah-pecah seperti itu. Tuhan, yusiji, ciptaan Tuhan satu ini. Udah, kamu mau masuk lewat pintu mana? Nggak apa-apa, pintu biologi, nggak apa-apa, pintu fisika, pintu kimia, tapi total. Karena kalau kamu sampai sudah tembus itu yang namanya pintu, semua ilmu akan terbuka. Semua pintu akan diciduk seperti kamu nyeduk air aja. Neng tenanan, atine tenanan. Kalau belajar, Gusti Allah, aku pengen mahamin jenengan lo. Kebetulan pintuku lewat sini, total sinau. Semua yang setengah-setengah itu berbahaya. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Total, nek sinau total. Dah gitu aja. Saya yakin otakmu mampu. Yang membuatmu tidak mampu hanyalah karena kamu setengah-setengah. Nek sinau total. Coba wedi-wedi, sinau nyemplung, wis gasru. Mohon maaf. Pertanyaan sudah saya jawab semua ya. Sudah semua ya, mohon maaf. Gangguan belajar. Memerdekakan pilihan hati nurani. Sebelum kamu paham merdeka, kamu harus tahu pilihan. Gimana cara tahu pilihan? Belajar. Ada yang, mohon maaf, menurut saya ada yang salah dari pendidikan Indonesia dimulai dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk perilaku manusia. Jadi guru diletakkan sebagai nabi yang tahu perilaku paling baik itu seperti apa. Itu yang salah menurut saya. Karena tidak semua guru itu jane yo apik. Kelakuannya gurumu itu yang bel sok-sok. Jangan lupa, karena sama-sama manusia.
Semua orang punya kesalahan. Pendidik itu definisi di Arab jauh lebih bagus, di Jawa jauh lebih bagus, di Inggris jauh lebih kompleks, di Jerman definisi pendidikan jauh lebih holistik. Pendidikan itu agar kamu belajar ilmu, agar tahu pilihan hidup itu seperti apa, bukan dipilihkan oleh orang lain. Belajar ilmu, oh ada pilihan gini, kalau saya milih A konsekuensinya gini, saya milih B konsekuensinya gini, mau mana yang Anda pilih terserah, kowe karo Gusti Allah kaya ngopo. Kamu mau makan babi, monggo, kamu tahu konsekuensinya. Kalau kamu Islam makan babi, Mas Har masuk neraka. Tapi kalau tujuanmu ke neraka, makan babi ya sebanyak-banyaknya. Jalan tol, saya masuk Islam biar saya cepat masuk neraka, saya akan makan babi yang sudah mati, nyolongnya dari tempat peternakan anak yatim. Dah, tingkat piro kuwi pisan. Wis nyolong saka nggone anak yatim, babine wis mati, haram sisan wis. Yang orang tuanya kawin di luar nikah, misalnya tambah meneh iki. Pangkat 5 dosane, mangan sak sendok langsung jalan tol menuju neraka. Kalau tujuanmu ke neraka, monggo. Karena tapi kamu tahu persis, bukan didorong oleh orang lain. Saya sebagai temanmu, paling cuman yakin arep ning neraka. Wis yakin aku 100%, aku ngerti kabeh ilmune. Wah, monggo. Sing urip ya Gusti Allah kok. Dia sudah tahu kok ilmunya. Yang masalah itu kalau dia ngambil pilihan tanpa tahu ilmunya. Karena dia akan menghadapi kesulitan yang dia tidak sendiri paham kesulitannya apa. Tuhan membuat manusia bermacam-macam. Kalau mau semua dijadiin muslim, tinggal gini aja kun fayakun selesai. Tapi kenapa manusia dibuat untuk membuat pilihannya sendiri? Agar pengalamannya banyak. Agar jogetan ciptaan ini menjadi indah. Semua manusia diberi pilihan untuk memilih. Terus iki mau takon, lo determinisme piye? Memilih itu bukan kejadian loh, memilih itu pemaknaan. Free will, ya, aku pengen ngomong jero karo kowe soal free will, tapi mesake. Maksudnya itu udah jam segini, nanti kita ngomong panjang iki sing ngantuk akeh kan gitu. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Tapi intinya tentang itu tadi, ayo toh belajar. Gunanya belajar apa? Biar pilihanmu merdeka. Bukan pilihanmu karena si A, karena si B. Kamu mendengarkan si A dengan baik, mendengarkan si B dengan baik, mendengarkan si C dengan baik, dan tentukan pilihanmu dengan niat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa harus menghubungkan dengan Tuhan? Karena yang buat kamu itu Tuhan. Wes dihubungkan. Niatku penting banget. Yang membedakan manusia sama hewan itu cuma satu, niat. Wes. Kalau bahasa Inggris itu sebutannya sebagai deliberation, kesengajaan. Menungso mangan, mangan. Kewan mangan, mangan. Bedane, menungso niat mangan. Saya berniat makan karena menunda kematian, misalnya. Jelas gue konsep mangan ki ngopo. Coba kalau ini pelajaran Islam yang menurut saya belum diterjemahkan ke konsep sosial. Bayangkan kalau semua orang dibiasakan dari kecil mau ngapain aja niat. Coba bentuk niat untuk korupsi gimana? Saya berniat nyolong duit karena Allah angel gitu. Saya berniat jualan jabatan karena lillahi ta'ala angel gitu. Salah. Wih, durung nglakoni dosa wis ra iso, di tengah jalan sudah dibantah kepalanya sendiri. Hanya dengan satu hal tuh niat tuh. Kalau tidak diniatkan enak ngelakoinnya. Kalau diniatkan mulutnya, kupingnya denger kalimat dari mulutnya sendiri dan gatel sendiri badannya. Wis yakin lah aku. Saya berniat nyolong karena Allah Ta'ala. Gue ke hatinya ya asu, ngono dhewe mesti aku kok koyo ngene ya gitu, dia pasti malu sama dirinya sendiri. Iku loh pentingnya niat itu. Islam tuh luar biasa sebenarnya. Tips-tips kecil yang bisa meluruskan manusia kalau kita lakukan benar-benar dan kita pahami secara struktur sosial, bukan hanya secara struktur vertikalnya saja. Nah, mungkin mohon maaf saya ngobrol terlalu banyak, sudah banyak yang pulang, bosen, semoga bermanfaat. Monggo kalau mau dilanjut, nek saya biasa ngobrol sampai jam 3 pagi, tapi jenengan-jenengan kan ya kudu pulang, tidur, masak, dan besok ngantor dan kerja, kan gitu. Semoga bermanfaat dan sugo semoga menjadi cahaya yang terang benderang untuk bisa menerangi sebanyak mungkin manusia di Indonesia dan dunia. Amin ya rabbal alamin.